hampir 2 tahun. Jadi mungkin ada yang sudah pernah bertemu dengan saya, mungkin tapi ada juga yang belum. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Moderator dan host, dan juga saya sapa dulu Ibu Kepala mungkin yang masih join atau mungkin sudah kembali kepada ini kegiatannya, dan juga teman-teman semuanya pendamping PKH baik itu dari DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, NTB, Bali, dan mana lagi? Sudah ya, Bu? Kayaknya ya, sudah. Ya, Jawa Tengah, Jawa Timur. Semuanya semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan juga saya sapa untuk teman-teman yang sekarang sedang mengikuti live streaming di YouTube. Baik, karena saya hanya diberikan waktu 15 menit, saya langsung saja ya. Saya di sini akan sharing mungkin bersama dengan teman-teman semuanya adalah tentang penguatan keluarga di tengah situasi krisis. Apa sudah masuk sharingnya, share screen-nya, Bu? Oh, belum. Saya ulangi lagi dulu ya. Oh, sudah. Oh, maaf. Bentar, saya malah keluar lagi nih. Sudah? Sudah ya? Oh, belum. Kita tunggu dulu. Bagaimana, host? Sudah masuk belum? Sudah masuk. Sudah, oke, baik. Sebelum saya berbicara kemarin, memang ada beberapa teman yang menanyakan tentang apa sih faktor apa saja yang mungkin menguatkan sebuah keluarga untuk menghadapi krisis. Saya akan bicara tentang sedikit saja tentang krisis. Di sini kita tahu ya, kemarin bulan Maret ketika Bapak Presiden mulai mengumumkan bahwa kita berkenalan dengan COVID-19 di bulan Maret, kemudian kita melewati ada mungkin di sebagian daerah mungkin KLB, ditetapkan sebagai KLB, atau sebagian kemudian mengalami PSBB atau bahkan mungkin lockdown internal. Nah, sekarang di bulan Juni tiba-tiba kita sudah harus mau berdamai dengan COVID-19. Ada mungkin dari teman-teman yang merasa bahwa ini kok cepet banget. Nah, ada yang mungkin kemudian ada mengalami cemas karena ketika BPPKS mengeluarkan termometer kesehatan mental, saat itu ada sekitar beberapa teman-teman yang mengeluhkan cemas bahkan depresi ringan. Ada juga yang depresi berat, meskipun persentasenya tidak banyak, tapi cukup signifikan kalau dari sekitar 100 ada 20-an yang mengalami depresi. Nah, dari sini kita akan berkenalan dulu sebenarnya krisis itu apa. Nah, kalau saya ini mengambil teori dari James dan Gillian, krisis itu sebenarnya adalah bagaimana kita itu mengalami persepsi atau pengalaman dari suatu peristiwa atau situasi menjadi sebuah kesulitan yang tidak dapat kita toleransi dan melebihi dari sumber daya dan mekanisme coping dari yang sudah kita miliki. Jadi kita itu punya sumber daya. Sumber daya itu baik itu secara material maupun secara keilmuan. Sumber daya kita juga yang suatu yang menguatkan kita. Itu kejadian itu sangat luar biasa dan tidak bisa kita toleransi lagi. Mekanisme coping yang selama ini kita pelajari untuk menurunkan stres itu pun juga tidak bisa mengatasi tersebut karena sangat masifnya. Biasanya mereka yang mengalami krisis-krisis kecil itu biasanya kehilangan orang yang dicintai secara mendadak, mungkin juga mengalami bencana. Nah, sekarang yang mengalami krisis adalah kita semua, bahkan satu dunia, semua mengalami krisis. Dan semua mengakui tidak ada satu negara pun yang memang mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi krisis itu sendiri. Nah,
apakah itu PSBB, apakah itu lockdown, itu semua diambil adalah untuk membatasi penyebaran virus. Kalau hari ini terlapor sehingga 30-an ribu yang sudah terinfeksi dan hampir 2.000 yang meninggal, berarti kita bisa mengakui bahwa COVID-19 itu nyata adanya. Nah, saya akan skip, teman-teman nanti bisa baca sendiri untuk karakteristik krisis itu bagaimana. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melihat responnya. Respon dari krisis ini sendiri, teman-teman akan biasanya akan mengalami yang namanya dari kognitifnya itu cenderung untuk menyalahkan diri sendiri atau orang lain, kemudian ada rasa kemudian disorientasi, kemudian hipersensitif, bingung, dan lain sebagainya. Kita ingat juga di awal-awal pemerintah itu sempat juga beberapa tokoh bahkan di dunia juga itu kebijaksanaannya bolak-balik. Bahkan ada beberapa tenaga medis yang bilang yang masker itu hanya untuk yang sakit, tapi di tengah-tengah sekarang kita semua wajib memakai masker, dan kalau dulu itu bilangnya adalah semua masker itu bisa, sekarang harus 3 layer katanya. Nah, kemudian dari fisik kita merasa ada peningkatan detak jantung, ada tremor, pusing, lemah, kedinginan, sakit kepala, dan lain sebagainya. Kemudian berimbas pada perilaku, ada yang susah tidur. Nah, ini ada teman-teman saya yang sering menghubungi saya juga melaporkan bahwa aku mengalami susah tidur. Aku seperti mengalami sakit, kayaknya aku ketularan. Nah, jadi ada psikosomatis seperti itu. Kemudian ada secara emosi, ada kemudian orang yang mengalami ada marah-marah, depresi, panik, dan lain sebagainya. Hal ini adalah respon wajar, respon yang sangat wajar. Teman-teman harus mengenali itu untuk teman-teman yang selaku pendamping atau korkap, korwil, dan lain sebagainya, harus mencermati kawan-kawan di samping kiri kanannya, satuan kerjanya, apakah masih ada yang mengalami respon-respon krisis itu. Karena sekarang, atau kalau lihat sekarang kita akan melihat timeline krisis, itu kita dari pre-krisis, itu sebelum krisis dimulai, yaitu di mana kita dulu keluar kongko-kongko bareng nggak masalah, nggak pakai masker nggak masalah, jabat tangan, cipika-cipiki nggak masalah. Kemudian pertama kali krisis itu dikenali, apa itu COVID-19? Semua shock, semua oh ternyata bisa masuk ya ke Indonesia, shock semuanya. Ada yang kemudian responnya itu setelah warning, mengalami warning, itu kemudian ke fase akutnya. Ketika krisis, kita mengalami krisis mulai terbentuk. Ada yang denial, marah-marah, ada yang dilarang untuk beribadah ke tempat ibadah. Mereka tidak terima, marah-marah. Kemudian ada yang mengalami depresi karena di PHK dan lain sebagainya. Kemudian mulai melakukan tawar-menawar. Benar nggak sih COVID ini berbahaya? Itu di fase akut. Nah, mulai sekarang kita kemudian kemarin-kemarin sempat ada cleaning up nih, mulai pulih, mulai bisa adaptasi dengan WFH, kalau yang WFH. Kemudian yang WFO juga sudah mulai tenang karena di situ protokolnya di kantor sudah jalan. Tiba-tiba sekarang kita ujuk masuk ke new normal. Nah, apakah kita itu dalam kondisi ini masing-masing individu itu akan berbeda-beda? Bisa dia ketika mulai mengenal krisis atau mengenal COVID-19 itu dia tenang-tenang saja, dia ready dengan sudah langsung cleaning up dan kemudian post krisis, tapi ada yang sangat tidak siap sehingga dia shocking berulang-ulang sampai kemudian dia terjebak di fase akut. Nah, itu yang teman-teman harus kenali di masing-masing pendamping, diri sendiri maupun dari KPM. Adakah KPM yang tiap hari kerjanya marah-marah?
Adakah KPM yang tiap hari merasa bahwa dia itu denial, bahkan depresi, aku nggak mau kerja lagi Bu, aku kayak gini terus, sulit, ekonomiku nggak bisa dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman harus melihat ke situ sebelum melakukan tindakan, baik itu motivasi kepada KPM dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah saya himbau untuk teman-teman cek diri sendiri dulu. Ketika teman-teman masih belum healing dari akut, jangan coba-coba menyembuhkan KPM. Teman-teman harus bersedia untuk menghadapi emosi-emosi yang belum tersalurkan itu dulu. Kemudian setelah itu menerima, mereframing, lalu kemudian bersiap untuk melangkah. Nah ini ya, kalau di teorinya Kubler-Ross itu ketika menerima sebuah ada kurva proses itu dalam menerima sebuah grief, rasa duka atau krisis itu pertama adalah shocking, kemudian denial atau marah-marah, lalu melakukan tawar-menawar, mulai mikir, mulai berpikir, atau malah kemudian mengalami depresi. Setelah itu mulai ada pertolongan masuk, ada ilmu masuk. Nah, itu ada menguji dan setelah itu menerima. Lalu melangkah kepada fase untuk post krisis kalau di timeline krisis. Nah, teman-teman harus cek betul kondisi teman-teman sebelum teman-teman membantu KPM. Nah, bagaimana dengan sebenarnya faktor penguat keluarga ketika individu sudah mulai cek recheck dan mereka sudah bisa aku menerima krisis ini, kemudian kenapa kok keluarga, karena saya melihat keluarga adalah sistem paling kecil di mana di situ ada individu-individu orang tua, anak yang bisa mempengaruhi lingkungannya untuk bisa berbuat lebih banyak di fase new normal ini. Seperti yang tadi Bu Kepala sampaikan bahwa new normal itu belum normal, ya. Jadi ini itu adalah kenormalan baru. Kita tidak mungkin akan terperangkap di bentuk di fase kita harus PSBB terus, di rumah terus gitu, di karantina terus. Tidak mungkin, karena virus ini belum tentu kapan ketemu vaksinnya, belum tentu kapan ketemu obatnya. Sementara banyak penelitian yang menyajikan data bahwa kalau teman-teman kelamaan di karantina, di rumah terus, itu juga menimbulkan penyakit baru. Apa itu? Depresi. Yang paling keren sekarang istilahnya adalah fever, agak lupa itu namanya. Itu jadi cabin fever. Jadi itu teman-teman menderita, bahkan merasakan sakitnya badan itu loyo, sakit-sakitan, seperti halnya mungkin kayak dalam pikirannya terkena penyakit parah. Itu hanya karena teman-teman kelamaan di karantina, tidak ketemu manusia lain. Nah itu. Jadi memang kalau negara sekarang sudah menyiapkan new normal, mau tidak mau, siap tidak siap, teman-teman memang harus menghadapi itu semua. Kalau tidak, teman-teman akan menghadapi depresi dan cabin fever itu. Nah, saya mengambil dari penelitiannya John Dufresne. Beliau sudah keliling dunia untuk mengecek semua keluarga dengan anggota yang berbeda-beda, iklim yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, jumlah finansial yang berbeda-beda. Apa sih yang menguatkan keluarga itu supaya kuat menghadapi krisis? Nah, di sini ada 6. Tapi nanti saya tidak akan menerangkan satu-satu. Saya pikir teman-teman juga sudah paham, karena saya hanya menekankan beberapa. Yang pertama, dia harus memiliki penghargaan dan kasih sayang satu sama lain, yaitu sesama anggota keluarganya. Jika di situ ada keluarga yang non-inti, misalnya itu ada lansia, ada Pak Le, Bule, di situ harus dikembangkan juga penghargaan dan kasih sayang.
Kemudian yang kedua adalah komunikasi positif. Kalau dulu teori yang dulu, pokoknya dalam keluarga itu harus ada komunikasi. Teori yang terbaru. Waktunya 5 menit lagi ya, Mbak Ibu Riri. Oke, terima kasih Bu Neni. Teori komunikasi yang terbaru dalam keluarga adalah harus komunikasi positif. Ya, tidak bisa komunikasi, pokoknya kok semua dikomunikasikan. Nah, komunikasi macam apa? Penekanannya adalah komunikasi positif. Yang ketiga adalah komitmen pada keluarga. Yang keempat, menikmati waktu bersama, jadi waktu luang bersama. Yang kelima, mengembangkan sistem kepercayaan dan nilai. Yang keenam, kemampuan mengelola stres dan krisis secara efektif. Saya akan jabarkan dulu. Ini nanti teman-teman bisa baca, cuma saya akan beri penekanan di sini. Nah, ini komunikasi positif. Yang di kita masih sangat minim. Memberikan pujian. Nah, ini di modul sudah ada ya. Memberikan pujian pada anak, memberikan pujian pada pasangan itu juga penting. Berbagi perasaan, menghindari menyalahkan. Nah, ini. Teman-teman harus sekarang teorinya adalah tidak masalah siapa yang benar, yang jelas konflik selesai. Itu paling utama. Ya, misalnya bapaknya yang benar, jangan kok mempertahankan bahwa pokoknya aku yang benar. Itu nanti akan memperlama konflik. Itu. Yang berikutnya mampu berkompromi, saya pikir jelas. Lalu setuju untuk tidak setuju, itu juga jelas. Soalnya agak ini. Oke, yang ini saya pikir sudah paham. Nah, yang berikutnya adalah menikmati waktu bersama. Teori yang sebelumnya juga, teman-teman mengenal bahwa pokoknya kita harus melakukan quality time. Enggak. Bukan hanya quality, tapi kuantitas juga penting. Jadi ketika misalnya keluarga itu terpisah, LDR-an, atau mungkin bapaknya kerja di luar negeri atau apa, akan berbeda ketika dia bekerja dalam keluarga. Jadi perlu kuantitas juga. Kemudian menikmati perlu waktu untuk hal-hal yang baik terjadi. Nah, tidak bisa kita bilang kalau pokoknya di situ secara kualitas nanti pokoknya itu yang paling enggak. Perlu waktu. Kita itu harus duduk bareng sama anak agak lama supaya mengenal potensi anak itu apa. Nah, itu hal-hal yang baik terjadi kalau kita itu mau bersabar menunggui dan melihat proses anak itu tumbuh. Bukan kok pokoknya setiap kali ulang tahun datang sudah. Enggak, bukan itu. Bukan kualitas yang itu. Tapi sekarang adalah kualitas dan kuantitas. Jadi perlu teman-teman pahami sekarang bahwa teorinya sudah bergeser. Nah, kemudian kalau ini mengembangkan sistem kepercayaan dan nilai, ini semua agama, semua kepercayaan pasti menekankan bahwa tetap keluarga itu harus memiliki harapan bahwa pandemik ini nanti akan berakhir, kita semua akan sehat-sehat, baik-baik saja, iman pada Tuhan dan lain sebagainya. Itu yang perlu ditekankan dalam keluarga. Saya cepat saja. Nah, yang terakhir ini, kemampuan untuk mengelola stres, krisis secara efektif. Satu yang paling penting ditekankan pada KPM adalah mereka harus ready dengan semua perubahan yang terjadi. Tidak panikan. Seperti yang kemarin kita lihat adalah masyarakat kita itu panik. Panik, kemudian ayam dibuang-buang, kemudian dijual murah. Nah, ternyata sekarang ayam mahal sekali karena tidak sabar. Nah, kemudian pokoknya aku sudah nggak bisa ojek online lagi, harus terima bantuan, marah-marah dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kepanikan. Nah, KPM harus mampu atau dikenalkan bahwa mereka harus mampu beradaptasi. Itu bagaimana beradaptasi didukung dengan komunikasi positif, apa-apa tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Yang jelas ini, melihat krisis sebagai tantangan dan sebuah kesempatan.
Nah, kalau kita melihat krisis ini hanya sebuah hambatan, sudah, that's it. Ngeluh aja. Nah, kita harus melihat ini bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Kita bisa apa di sebuah krisis ini? Tekankan bahwa sekarang ketika new normal, banyak kesempatan, banyak terbuka. Jangan melihat susahnya, tapi melihat peluang yang ada di dalamnya. Nanti Bu Yani akan lebih detail lagi ke pengasuhan, menjelaskan itu. Nah, saya akan menjelaskan di ketahanan keluarga. Resiliensi, jelas perlu sumber daya ekonomi. Nah, dari mana ketika sekarang ekonomi semua sedang mandek? Nah, itu harus dikomunikasikan dengan keluarga, apa yang bisa dilakukan, yang kita punya apa, itu perlu memang kreatif. Oke. Baik, mungkin kita bisa dalami lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih, mungkin dari saya itu saja. Semoga bermanfaat teman-teman, dan materi ini nanti bisa teman-teman unduh ketika acara sudah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ririf. Tadi Bu Ririf sudah memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana krisis, kemudian juga bagaimana respon kita terhadap krisis. Ternyata respon krisis kita setiap orang itu pasti berbeda-beda. Kita termasuk yang mana? Apakah termasuk yang cemas, atau mungkinkah termasuk yang apatis, atau mungkin bahkan depresi? Nanti teman-teman sendiri bisa mengukur diri masing-masing ya. Kira-kira saya masuk ke mana ya? Kemudian juga tadi ada bagaimana cara menghadapi krisis, bagaimana mengembalikan sistem kepercayaan, kemudian juga jadi kembali lagi pada agama, kemudian juga bagaimana kemampuan untuk mengelola stres. Baik, untuk berikutnya, oh iya sebentar. Sebelum ke Ibu Yani, kita akan memberikan dulu polling. Mbak Rif akan memberikan polling. Nanti kita teman-teman akan membuka link. Coba Mbak Rif di-share. Saya sharekan. Ya. Silakan buka di www.menti.com. Kemudian masukkan nomor potnya. Kodenya 60211. Silakan teman-teman dicoba. 60211. Teman-teman nggak usah login ya, langsung di situ ikut vote, masukkan 60211. Saya akan lihat teman-teman apa pendapat teman-teman mengenai voting yang berkenaan dengan materi ini. Masuk ke link www.menti.com, kemudian ada kode aksesnya. Kodenya berapa, Mbak Rif? 60211. 60211. 60211. Silakan, di sana ada 2 pertanyaan. Satu aja. Satu aja. Oh, satu aja jawabnya. Oke, satu aja. Yang di atas. Baik, belum sudah ada yang masuk ini. Belum ada yang masuk? Iya. Silakan teman-teman. Menti.com, kode aksesnya 60211. Oke, sudah mulai ada yang berikan pendapat. Ya. Oke, saya ini kan ya, saya share. Bisa linknya bisa di-share di chat nggak? Iya, bisa. Sudah saya share. Oh iya. Nah, ini dia. Sudah mulai ada yang berikan polling yang Oke, masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri. Ternyata ada yang penghargaan itu yang paling utama, faktor yang paling penting. Ada juga komunikasi yang paling penting, kemudian cinta yang paling penting. Ada yang berpendapat spiritual, ada yang komitmen, ya. Oke, masih imbang ini teh.
Oke, silakan. Teman-teman memberikan pollingnya. Mana yang paling penting? Kemudian di-submit ya, jangan lupa submit. Oke, baru 11 orang. Baik, sepertinya yang pilihannya di sini antara kematangan spiritual dan komunikasi positif itu agak sama pemilihnya, kedudukannya. Mungkin lebih banyak di kematangan spiritual yang saat ini. Oh, langsung banyak yang masuk. Komitmen yang terjaga, ini paling banyak ternyata sekarang. Oke, mungkin itu cukup. Kita bisa kembali ke moderator ya, bahwa sekarang ternyata bagi teman-teman komitmen yang tetap terjaga itu faktor utama yang bisa melewati krisis. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas pollingnya. Saya kembalikan pada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Ririf. Terima kasih teman-teman juga sudah mengisi polling tersebut. Untuk berikutnya kita akan kepada pemapar yang kedua yaitu Ibu Siti Mulyani. Biasanya dipanggilnya Ibu Yani. Saya kira teman-teman sudah tidak asing lagi dengan beliau. Saat ini akan menyampaikan materi tentang menjadi orang tua yang lebih baik lagi di era new normal. Kami persilakan Ibu Yani. Terima kasih. Belum. Oke, coba Bu Yani masuk suaranya. Sudah masuk belum, Bu? Belum masuk Mas. Belum. Sudah saya unmute. Halo? Udah. Jadi, Sudah halo? masuk Bu Yani, sudah masuk suaranya. Baik, terima kasih. Kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu bagi teman-teman yang ada di Bali. Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Yang saya hormati Ibu Muharjani, Kepala BPBKI Yogyakarta. Yang saya hormati pula kolega saya di BPBKI Yogyakarta, Ibu Neni, Ibu Ririf, Pak Ahmad, Mas Aji, dan yang saya banggakan adalah kalian para pendamping sosial PKH, kemudian para administrator pangkalan data, para supervisor, para korkap, para korwil dari Regional 3 Yogyakarta, dari DIY, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, kemudian dari Bali, NTB, dan NTT. Ya. Nah, perkenankan saya Yani akan menyampaikan materi dengan judul Menjadi Orang Tua yang Lebih Baik Lagi di Era New Normal. Nah, materi ini saya dedikasikan untuk para sobat sosial kita yang tercinta, para pendamping PKH khususnya, supaya apa? Supaya para pendamping PKH dapat mendorong para KPM
untuk beradaptasi terhadap keluarganya di era new normal, ya. Supaya apa? Bisa beradaptasi juga menghadapi pandemi yang masih terjadi sampai saat ini. Ya. Baik. Oke. Nah, teman-teman ingat pembelajaran di FDS kita sebelumnya di modul 1, pengasuhan pendidikan anak, di sesi 1, tentunya kita masih ingat bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Ada 2 kata kunci yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah orang tua adalah contoh bagi anak. Dan yang berikutnya adalah ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim. Nah, tentu saja teman-teman ini sudah mempraktekannya pada pertemuan-pertemuan FDS, dan para KPM juga sudah melakukan perubahan perilaku yang kita inginkan. Kita lihat kembali ya, kita review kembali apa target untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu seperti apa. Yang pertama adalah orang tua adalah contoh bagi anak. Ya, kita review lagi ya. Yang pertama adalah menyamakan ucapan dan tindakan sebagai orang tua. Kemudian menyadari bahwa anak adalah peniru untuk hal yang baik dan juga hal yang buruk. Hati-hati loh kalau kita bertindak, karena anak adalah peniru, ya. Anak adalah cermin dari perilaku kita. Kemudian yang ketiga adalah berpikir positif terhadap diri dan kehidupan sendiri. Ya. Kemudian memahami bahwa sekalipun ya KPM miskin harta tetapi bukan berarti miskin sebagai orang tua. Lalu kita juga sudah memberikan pembelajaran juga kepada KPM bagaimana kalau kita masih punya pikiran-pikiran negatif. Bagaimana cara menghentikan pikiran-pikiran negatif kita. Ada banyak cara ya. Kalau teman-teman masih ingat, dulu kita belajar tentang apa? Ya, tentang cara menghentikan pikiran negatif dengan apa? Senam wajah ya, mulai dari gerakan yang apa? Membuat tertawa, kemudian sampai tertawa terbahak-bahak. Nah, itu salah satu cara untuk menghentikan pikiran negatif ya. Nah, yang paling penting adalah tidak melakukan kekerasan fisik dan non fisik. Ini masih belum 100% ya. Kita terbebas dari tidak melakukan. Kadang-kadang tidak sabar, masih mencubit. Ya, masih mencubit, masih menjewer. Nah, secara gradual kita akan lakukan perubahan perilaku. Baik. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana ayah dan ibu bekerja sama sebagai tim, ya. Nah, di pembelajaran menjadi orang tua yang baik sebagai tim, kita ingat ada peran penting ayah dan manfaatnya dalam pengasuhan anak. Ya, jadi tidak hanya untuk ibu, ya, apa-apa ibu, memandikan anak ibu, kemudian memasak ibu, mengantar anak sekolah ibu, semuanya ibu. Nah, sudah kita ajarkan perubahan perilaku bagaimana peran ayah dan manfaatnya dalam pengasuhan anak. Berikutnya, sebagai tim juga harus memiliki wawasan akan hal yang dapat dilakukan ayah dalam mengasuh sehari-hari. Ya. Kemudian membuat keputusan bersama terkait pengasuhan anak. Jadi tidak boleh sepihak. Anak marah sama ibunya, lalu lari kepada ayahnya. Minta es tong-tong, nah, nggak dipenuhi, tetapi kemudian oleh ayah dipenuhi. Nah, itu tidak terjadi perubahan perilaku terkait keputusan bersama dalam pengasuhan anak. Nah, berikutnya adalah konsisten antara ayah dan ibu. Ya, harus iya sekata juga ya. Kemudian ayah dan ibu juga harus memahami dampak negatif dari pertengkaran orang tua di hadapan anak. Kalau mau ribut, ya ingat, anak ada sekitar kita enggak? Ya, itu harus diperhitungkan ya. Kemudian mengetahui cara mengatasi perbedaan pendapat di hadapan anak. Mungkin masing-masing keluarga bisa terjadi perbedaan pendapat antara ayah dan ibu ya. Yang satunya mau mengiyakan, yang satunya tidak. Nah, ini kita sudah lakukan kepada KPM kita ya. Nah, kita beranjak kemudian yang terjadi di kehidupan kita. Ada pandemi COVID-19. Semuanya berubah drastis ya. Kita bekerja dari rumah, ya, teman-teman tidak bisa melakukan pendampingan kepada KPM, teman-teman mungkin
libur ya untuk melakukan pertemuan kelompok, FGS mungkin sementara juga libur atau tidak ya. Teman-teman atau pengalaman teman-teman mungkin dilakukan melalui WA ya. Nah, WA bagi para KPM yang sudah memiliki gawai ya. Saya kira ini bukan sesuatu yang langka untuk KPM kita ya. Kemudian terjadi perubahan juga adanya PHK mungkin di sebagian KPM kita yang kerja di pabrik-pabrik gitu ya. Kemudian ada kebijakan dari negara juga pembatasan sosial berskala besar di daerah-daerah tertentu ya. Nah, hal yang lain adalah terjadi penurunan pendapatan ya. Jualannya nggak terlalu laku kalau yang ojek online ya. Kemudian tidak banyak orang yang bepergian ya. Mungkin masih ada yang GoFood ya. Kemudian ada lagi juga gitu ya, yang kemudian sama sekali tidak punya penghasilan ya, karena memang tempat pekerjaannya ditutup ya. Nah, hal yang lain berubah juga, anak-anak harus belajar di rumah ya. Bingung nih ibu-ibu nih ya, biasanya jam 7 sampai jam 12 atau jam 1 anak-anak di sekolah sekarang bersama kita ya. Dan kemudian yang perubahan yang luar biasa juga, sekarang kita harus beradaptasi juga dengan gawai kita ya, kita maksimalkan gawai kita ya. Nah, itu perubahan-perubahan yang terjadi ketika terjadinya pandemi ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ada temuan kajian dari Komnas Perempuan ya. Waktunya 10 menit lagi ya, Mbak. Ya, Ibu Yani. Oke ya. Tentang dinamika perubahan dalam rumah tangga selama COVID-19 di 34 provinsi di Indonesia ya. Kita lihat temuan-temuannya apa saja. Yang pertama adalah perempuan adalah kelompok paling terdampak. Jadi itu dampingan teman-teman semua itu. Sebagian besar kan ibu-ibu ya. Coba kita lihat apa temuan dari Komnas Perempuan, yaitu adalah masih adanya keyakinan bahwa tanggung jawab kerja domestik. Kerja domestik itu apa? Kerja yang ada di rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci, memandikan anak, mengasuh anak, menyuapi anak. Nah, sebagian besar menjadi perempuan yang paling terdampak ya, dan utamanya ada pada perempuan. Karena di sebagian besar masyarakat kita, sebagian besar bahwa perempuan bertanggung jawab pada domestik, sementara laki-laki ada di arena publik. Nah, di sini kemudian perempuan mengalami penambahan waktu kerja di domestik 2 kali lipat. Nah, bayangkan teman-teman juga sebagian besar para pendamping yang perempuan juga mengalami kan, adanya tugas tambahan untuk mendampingi anak belajar di sekolah. Waduh, kita sudah lupa ya. Mungkin apalagi KPN ya, KPN-nya mungkin sekolahnya SD, SMP ya, yang sudah puluhan tahun yang lalu suruh ngajari anak. Nah, itu menjadi problem tersendiri ya. Jadi kebijakan stay at home memaksa perempuan mempelajari teknologi belajar online untuk anaknya. Ini juga bikin stres ternyata ya. Ya, karena gawainya selama ini mungkin hanya masih digunakan terbatas untuk WA, kemudian untuk Facebook, Instagram ya, tapi belum untuk mempelajari teknologi belajar online ya. Kemudian kebutuhan hidup sehat dan bersih dan pelayanan kebutuhan pangan dengan asupan gizi cukup selama COVID-19 memberikan waktu berlebih untuk kerja domestik. Bapaknya di rumah ya, jadi masaknya bisa 3 kali, apalagi bapaknya minta menu yang ganti setiap hari 3 kali. Wah, itu sudah menjadi masalah baru bagi para perempuan. Nah, temuan yang lain adalah 1 dari 3 responden perempuan menyatakan bahwa bertambahnya pekerjaan rumah tangga menyebabkan naiknya stres ya. Kemudian terkait dengan jumlah anak nih ya, ini juga mempengaruhi, salah satu faktor yang mempengaruhi kalau anaknya 1, anaknya 2, anak 1 mungkin masih ringan, anaknya 2, anaknya 3, ada yang di TK, ada yang di SD, ada yang di SMP. Waduh, makin pusing ibu-ibunya, tambah beban pekerjaan, otomatis juga bertambah pengeluaran ya. Hal yang lain adalah anak teridentifikasi sebagai korban, ya, atau juga pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Ya, kayaknya itu juga stres tadi ya, bapaknya stres, ibunya stres, larinya kemana? Ya ke anak-anaknya. Nah, ini ya. Kemudian terjadi juga kekerasan dalam rumah tangga, KDR tetap terjadi sebelum COVID pun masih belum bebas, ya.
para ibu-ibu, para perempuan masih belum bebas dari KDRT yang juga didominasi oleh kekerasan psikologis dan ekonomi. Pemicunya juga ekonomi dan psikologis, ya. Yang rentan itu kelompok mana? Ya, adalah perempuan. Meskipun tidak dinafikan, ada juga laki-laki menjadi korban KDRT, tetapi yang rentan adalah perempuan. Rentang usianya 31 sampai 40, status perkawinannya menikah, penghasilannya ada di KPM kita kurang dari 5 juta rupiah. Kalau sudah lebih dari 5 juta, graduasi dong, gitu ya. Nah, kemudian memiliki jumlah anak 3-5 orang dan lebih dari 5 orang. Anaknya KPM ternyata banyak menurut dari kajian Komnas Perempuan ini. Kemudian tinggal di provinsi yang teridentifikasi jumlah kasus COVID-19 yang tertinggi. Ya, oke. Nah, rumah tangga dengan pengeluaran bertambah berpeluang terjadi kekerasan fisik dan seksual. Waktunya 5 menit lagi ya, Ibu Yani. Kekerasan psikologis dan ekonomi. Baik, terima kasih. Nah, itu temuan-temuan dari Komnas Perempuan ya. Nah, sekarang kita lihat juga korban yang ada di anak-anak. Coba kita lihat, perhatikan angka dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. PDP-nya 3.324 anak sampai tanggal 18. 129 anak berstatus meninggal, 584 anak terkonfirmasi positif COVID-19, dan 14 anak meninggal akibat COVID-19. Jadi anak-anak itu kelompok yang rentan terkena COVID-19 ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Ini Sekjen WHO ya. Sekjen WHO sudah merilis bahwa skenario perjalanan COVID-19 itu multi years. Belum jelas ya, karena tergantung pada kemungkinan, belum jelas kapan berakhirnya ya, tergantung pada tersedianya vaksin, kemudian tercapainya herd, ya itu kalau tercapai ya, kemudian virus mengalami mutasi. Nah, lalu kemudian pemerintah kita gitu mengambil kebijakan adalah tidak bisa terus-menerus seperti ini. Kemudian bersiap-siap untuk menyambut new normal. Apa itu new normal? New normal adalah sebenarnya gaya lifestyle atau pola hidup normal baru dalam melakukan berbagai aktivitas. Sederhananya seperti ini ya, sering cuci tangan. Nah, sebenarnya perilaku ini sudah kita ajarkan juga. Nah, bukan sesuatu yang baru ya. Tapi sekarang lebih sering, tidak hanya 10 waktu, tapi lebih sering untuk cuci tangan. Apalagi normal baru itu ya, selalu pakai masker saat di luar rumah. Tidak hanya naik motor. Begitu kita keluar rumah, kita menggunakan masker. Kemudian juga nggak salaman dulu, nggak cium tangan dulu anaknya, ya. Hanya say hello, bye atau hi gitu ya. Kemudian di pasar tetap jaga jarak, jangan uyel-uyelan, jangan berhimpit-himpitan. Tunggu dulu kalau sedang belanja ya. Kemudian juga ketika belanja juga harus tahan untuk antri, jangan menyerobot, jangan terlalu dekat ya. Lalu juga kalau terpaksa menggunakan transport umum, misalnya bis atau kereta, ya, nah itu juga harus jaga jarak. Nah, kemudian mandi kalau setelah habis pulang dari bepergian, ya. Kemudian kalau punya anggota lansia itu harus dilindungi juga. Nah, sekarang pekerjaan kita adalah pengasuhan dan pendidikan anak. Kalau ketemu dengan COVID, apa yang harus kita praktekkan? Ya. Saya akan menggunakan teorinya Kurt Lewis. Ya, Kurt Lewis ini adalah bapaknya psikologi sosial. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, jadi unfreeze, change, dan refreeze. Ya. Unfreeze itu kayak pencairan. Jadi kalau gambaran es itu es yang cair, kemudian berubah, kemudian di-refreeze, dibekukan kembali. Seperti apa kalau kita praktekkan untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi di era new normal seperti ini ya. Yang pertama adalah unfreeze ya. KPM harus memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula untuk merubah keseimbangan yang ada. Jadi harus bersiap-siap untuk berubah ya. Kemudian ada pergerakan, ada moving atau ada perubahan, yaitu bergerak ke arah sesuatu yang baru ya. Proses ini yang tentu saja perlu adaptasi untuk berproses ya. Tentu saja apa? Harus memiliki informasi yang cukup seperti apa sih normal ini dan sikap untuk berubah ya. Kemudian terakhir adalah tahap pembukuan ya. Seseorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tahapan yang baru
Jadi es yang tadi mencair itu sudah kita bukan lagi menjadi hal yang baru, ya. Tapi bukan es yang lama. Seperti apa nanti kita akan lihat, ya. Nah, yang pertama adalah kita akan ajarkan kepada KPM untuk mengelola mindset-nya. Mindset-nya sudah berubah. Gawainya itu bisa kita fungsikan lebih banyak lagi, ya. Bisa untuk mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Tidak sekedar mengisi waktu luang, kita banyak waktu untuk bekerja di rumah. Nah, kemudian kita lihat drakor. Nah, saya awal-awal juga kecanduan drakor, tapi mudah-mudahan sudah kembali sekarang, ya. Jadi kita gunakan untuk hal-hal yang produktif gawai kita, ya. Oke, kemudian kita lihat, ya. Jauhkan dari bayangan keliru bahwa situasi yang normal yang dimaksud itu akan sama seperti sebelum masa pandemi. Kalau ibu-ibu sedang belanja, jangan seperti ini. Ya, ini harus seperti yang di Salatiga, pasarnya sudah berjarak, sudah ada blok-bloknya, ya. Ini di kota Salatiga, tempat saya lahir dan besar sampai SMA saya tinggal di sana, ya. Jadi nggak usah khawatir bahwa akan kehabisan barang. Bila perlu adalah belanja online, menjual online, ya. Oke, kemudian sebelum itu, ya, sebelum bantu anak, nah Bapak dan Ibu harus apa? Membantu diri sendiri seperti kalau kita naik pesawat, ya kita bantu diri sendiri untuk memakai pelindung sebelum menolong anak-anak. Jadi kita membantu diri untuk menemukan pola pikir yang tepat terhadap situasi yang tepat, ya. Kemudian, ya ini yang paling tidak mudah, ya, karena harus apa? Gender equality, harus ada fleksibilitas peran ayah dan ibu. Nah, bagi yang rumah tangga yang belum fleksibilitas itu menjadi PR tersendiri. Karena apa? Beban yang pada perempuan tadi yang sudah disebutkan pada kajian Komnas Perempuan itu adalah ada problem-problem di gender equality, ya. Jadi harus ada fleksibilitas peran dan ayah dan ibu, ya. Nah, jadi ayah dan ibu tetap jadi sebuah tim yang hebat, ya. Nah, sekarang juga Bapak dan Ibu KPM harus kita ajarkan juga para pendamping, ya, itu bahwa belajar itu banyak ragamnya, nggak lagi di sekolah, ya. Dari TVRI bisa, Diknas sudah melonsing belajar dari TVRI, yang bisa juga dari banyak ragamnya. Guru-guru juga sudah diajarkan bagaimana kemudian pembelajaran lewat online, ya. Kemudian Bapak dan Ibu KPM juga kita harus ajarkan bagaimana meningkatkan kapasitas. Jangan sampai terjadi kayak gini nih. Nah, anaknya protes nih, nah, nggak sanggup nih karena mamanya lebih galak dari gurunya ketika di sekolah, marah melulu, ya. Akhirnya kemudian ada meme seperti ini, ya, dia mau pulang, mau pergi ke rumah ibu gurunya karena maknya nggak bisa mengajarkan, pusing maknya. Macam mana itu, ya, tidak bisa mengajarkan PR-PR yang diberikan untuk anak di sekolah, ya. Jadi suka nggak suka, ya, para ibu terutama ibu dan Bu Yani, waktunya. meningkatkan kapasitas dirinya untuk Waktunya sudah lebih dari 3 menit. Pendampingan sekolah sebentar lagi, ya. Oke, ya. Kemudian C-nya adalah alat pelindung diri dan PHBS. Harus dibekali kemanapun, ya, masker. Kemudian PHBS, PHBS juga harus diterapkan. Nah, kemudian menimbulkan kebiasaan belajar yang baru. Nah, ini tidak mudah, apalagi kalau punya adik seperti ini, ya, merusui kakaknya, kalau bahasa Jawanya, ya. Bahasa Jawanya merusui kakaknya, tapi kita harus beradaptasi untuk menemukan kebiasaan belajar yang baru. Kemudian kita melatih anak untuk cuci tangan dengan baik, dengan sabun dan air mawar dengan cara yang benar, ya. Kemudian terus melatih anak untuk menggunakan masker ketika bermain keluar. Belikan masker untuk anak-anak. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah banyak bantuan, tetapi ukuran masker untuk anak-anak ada khusus. Membiasakan anak, ya, menjaga jarak. Kemudian hindari mengajak anak ke tempat ramai seperti itu. Janganlah, sudahlah, jangan diajak ke pasar dulu, ya. Karena bayi itu imunitasnya masih belum kuat, ya. Kalaupun dipakai masker hanya 1 jam. Nah, di sini teman-teman di NTB gitu, ya, ternyata terjadi 77 anak terkena COVID-19 pada 27 Mei karena dibawa ke pasar, ya. Kemudian ada seorang bayi yang tertular di Cirebon karena tertular oleh pamannya ketika ada hajatan perkawinan. Jadi sebaiknya tidak mengajak anak untuk ke tempat-tempat yang ada kerumunan, ya. Kemudian refresh-nya, jadi pembekuannya lagi adalah setelah pulang dari sekolah, yang pertama dilakukan adalah anak-anak diminta untuk mandi keramas dan mengganti semua yang dipakainya, ya. Kemudian refresh-nya adalah menanamkan kesadaran pada anak.
tentang perilaku sehat. Nah, bisa melalui cerita, bisa melalui dongeng, percakapan, diskusi, atau permainan seperti ular tangga, ya, teka-teki silang dan acak kata. Teman-teman bisa mengunduh unduhan permainan ini di gugus tugas COVID. Kami juga sudah bisa berikan linknya untuk mengunduh permainan ini. Yang terakhir adalah kontrol. Kalau nanti seandainya anak-anak ini sudah masuk sekolah kembali, jangan segan-segan Bapak dan Ibu itu mengontrol protokol new normal di sekolah. Ada nggak tempat cuci tangannya? Ada nggak jarak? Seperti yang di Cina ini. Sampai membuat topi kusmi, supaya ada jarak semeternya. Ya. Di transportasi umumnya, tempat beranainya, lingkungannya, memang harus cerewet. Memang harus trigis. Memang harus banyak ngomong. Kok nggak pakai masker? Kok nggak jaga jarak? Awal-awal memang belum terbiasa. Ya, tapi kita akan tanamkan seperti itu ya. Oke, jadi adaptasi itu butuh proses, ya. Jadi sebagai closing, ya kehidupan baik yang baik itu adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Perubahan mungkin tidak selalu membawa pertumbuhan, tetapi tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Ada keindahan yang tak dapat dijelaskan, tetapi sangat jelas dirasakan. Terima kasih, demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yani. Berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab ataupun mungkin tanggapan dari teman-teman. Adapun nanti aturannya yang pertama kami akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada narasumber dalam 2 sesi, di mana tiap sesi ini akan diberikan kepada 3 penanya. Kemudian berikutnya peserta yang akan bertanya untuk mengangkat tangan ataupun melambaikan tangan terlebih dahulu, dan yang terpilih itu yang berhak memberikan pertanyaan. Kemudian nanti teman-teman silakan menyebutkan namanya, menyebutkan nama, kemudian jabatannya ya, apakah sebagai pendamping atau sebagai korkap, menyebutkan namanya, kemudian tempat bertugas dari mana, dan pertanyaan ditujukan untuk siapa. Karena memang terbatas waktu, jadi tolong teman-teman untuk pertanyaan to the point saja, ya, to the point, singkat. Baik, kami persilakan untuk sesi pertama, kami persilakan untuk 3 penanya. Kita hanya punya waktu sampai jam 14:04 sebetulnya. Maaf, jam 16:04. Karena berikutnya masih ada lagi review. Kami persilakan. Pertama, Mas Basrudin. Mas Basrudin, sebentar. Mas Basrudin, tolong di-unmute deh itunya. Kalau mau bicara, iya. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Basrudin, saya pendamping dari Atambua, Belu, NTT. Iya, silakan. Untuk Oke, siapa pertanyaannya? Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Rifatul, Bu. Ibu Rif, iya silakan. Ya, Bu, pertanyaannya, di masa seperti ini, keluarga itu mempunyai banyak sekali problema, terutama menghadapi masa COVID. Tentunya kita kan tidak tahu apakah ada COVID atau tidak, tentunya dalam hati itu was-was kan, Bu. Nah, dari model kekuatan kekeluargaan ini yang tadi sudah Ibu sampaikan, ada 6. Mungkin ada salah satu yang paling prioritas, Bu, yang paling dasar. Itu yang mana, Bu, kita gunakan teknik model yang paling baik, Bu. Makasih, Bu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Mas Basrudin. Mas Basrudin. Ya. Untuk yang kedua, yang mau bertanya, silahkan lambaikan tangannya. Sebentar. Wih. Dian, Bu, Progo. Mas, siapa yang paling duluan ini?
Mbak Dian atau yang lain? Mbak Dian gitu. Mbak Dian. Oke, Mbak Dian silahkan. Oke, terima kasih Ibu. Kaitannya tadi dengan materinya Bu Ririf juga, tadi disampaikan bahwa saya sekarang banyak ya untuk masyarakat yang tidak siap, bahkan negara-negara maju pun tidak siap untuk penanganan COVID ini. Nah, kita sebagai pendamping PKH di sini, pekerja sosial gitu di menangani KPM, tadi disampaikan bahwasanya kita harus siap untuk mencas diri sendiri dulu sebelum mencas KPM gitu ya Bu Ririf ya. Nah, masalahnya di sini kita kadang tidak sadar apakah kita depresi ataukah kita dalam posisi seperti apa, seperti itu ya. Nah, apalagi nanti untuk menangani KPM. Nah, pertanyaan saya, kita selaku pendamping sosial PKH yang terjun di masyarakat untuk mengawal agar masyarakat kita itu tetap istilahnya tetap waras, tetap sehat jiwa dan raga. Ini apa yang harus kita lakukan gitu Bu? Apakah kita harus bergandengan tangan dengan pihak lain sementara dengan posisi yang serba susah untuk berkomunikasi lintas sektoral ini begitu susah gitu. Nah, apa nih yang kira-kira tipsnya yang simple sekaligus teman-teman bisa mengaplikasikan secara real di lapangan. Itu saja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dian. Untuk berikutnya. Mas siapa lagi nih? Mas Angga. Oh iya, silakan Mas Angga. Mas Angga apa Mbak Rianus? Yang mana yang duluan ini? Angga ya Bu ya, saya Oh Bu. Mas Angga dulu. Oh ya Mas Angga dulu ya. Iya silakan Mas Angga. Iya. Ya, selamat sore Ibu dan teman-teman. Saya Selamat Angga sore. dari Kabupaten Sragen Ibu. Saya sebagai pendamping sosial PKH. Saya mau tanya mengenai ke Bu Ririf ya. Iya. Itu mengenai kita kan di lapangan itu kan banyak KPM itu dengan adanya COVID ini, itu kan yang paling utama kondisi ekonomi ya. Itu berpengaruh pada mental mereka yang awalnya sebenarnya sudah bersiap untuk mandiri, akhirnya dengan kondisi sekarang itu mentalnya jadi jatuh lagi kayak gitu. Nah, itu untuk memotivasi, membangkitkan semangat mereka untuk tetap produktif itu seperti apa? Seperti itu, Bu. Terima kasih. Memotivasi ya, motivasi mereka. Iya. Ya, dalam hal mentalnya supaya lebih kuat lagi seperti supaya itu. Mental kuat. Baik, sudah terkumpul tiga. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mas Angga. Mas Angga, kemudian juga Mas Basrudin dan Mbak Dian. Semua pertanyaan ditujukan kepada Ibu Ririf. Ya, kita sesi yang pertama sesi pertama dulu. Untuk Mas Basrudin, ini ada pertanyaannya tentang bahwa masa seperti ini banyak problem ya karena masalah COVID ini. Di sini tadi sudah Mbak Ririf sudah memberikan tentang kekuatan-kekuatan ada 6. Nah, menurut Ibu Ririf kekuatan mana yang paling prioritas dari 6 tersebut? Silakan Ibu Ririf. Iya, ataukah mungkin ada yang sama tidak kira-kira jawabannya? Tidak ya? Baik, tadi seperti itu dari mana? Dari Mas Basrudin. Mas Basrudin. Nah, kemudian dari Mbak Dian tentang mengawal para KPM. Ya, karena kan pendamping sendiri tidak tahu apakah dia termasuk depresi atau tidak. Padahal katanya kalau dia belum depresi, kalau dia tidak depresi tidak boleh mengawal KPM ya, menterapi KPM. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana gitu kan? Bagaimana tahu apakah kita ini depresi ataukah tidak? Jadi mengawal masyarakat seperti apa? Karena saat ini memang kenyataannya sulit untuk berkomunikasi ya, untuk berkomunikasi langsung karena serba harus menjaga jarak kan. Kemudian dari Mas Angga tentang mental
warga masyarakat, para KPM yang sudah mulai down, yang tadinya sudah mulai mandiri, ternyata setelah ada COVID ini ekonominya anjlok, akhirnya mentalnya mulai lagi turun. Nah, bagaimana caranya untuk memotivasi mereka supaya mental mereka kuat kembali? Oke. Terima kasih, silakan. Terima kasih, Bu Dani. Suara saya sudah masuk ya? Sudah ya? Bu Dani? Sudah? Oh, sudah. Oke. Sudah. Baik, untuk Mas Basrudin, terima kasih Mbak Dian dan Mas Angga, terima kasih pertanyaannya. Saya akan coba menjawab satu-satu ya. Untuk Mas Basrudin, dari 6 faktor tadi, manakah yang menjadi prioritas? Sebenarnya, ini seperti halnya 6 faktor ini adalah faktor membentuk tubuh kita. Seperti halnya misalnya tangan, kepala, kaki, masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri, Mas. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan mana yang paling penting, mana yang tidak. Tapi yang jelas, otomatis ketika sebuah keluarga dibentuk, di awalnya tentu komitmen lah yang paling harus ada. Ketika dia masih ketika keluarga itu tidak punya komitmen lagi, bagaimana mungkin keluarga itu tetap bisa utuh gitu. Ketika menghadapi krisis, ada mungkin suaminya yang sekarang pendapatannya benar-benar nol. Kemudian mengkomunikasikan kepada istrinya bahwa saya tidak mampu lagi untuk menopang keluarga ini karena saya belum punya pekerjaan. Nah, kemudian si istri kalau memang dia sudah tidak mau berkomitmen dengan itu, ya sudah hancur itu keluarga. Nah, otomatis yang paling pertama itu adalah tetap komit, oke, kita hadapi bareng. Nah, kemudian kita perbaiki bagaimana komunikasinya, kita